Moro Bali brebes mili Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salih iman Allah salli salim iman wal ali wal liman qad wahada wal ali sepindah malih ingkang langkung kusuk muga-muga hajate kabul salih di pribadi yang mutmainnah yang akhirnya rodiyah mardiyah. Kenapa seseorang bisa menjadi mutmainnah? Mergo sangune komplit. Komplit apanya? Duniane komplit, akhirate komplit. Makanya hidupnya mutmainnah. Maka tadi ayat yang saya bacakan apa? Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Kejaran akhiratnya. Tapi ingat, walatang sanasibaka minad dunya. Hari ini nyuwun sewu Kiai, saya kemana agak rame dengan MUI, persoalan kripto. NU Jogja menghalalkan kripto, MUI mengharamkan kripto. Saya diprotes. Kenapa Gus Miftah malah belani NU Jogja? Karena saya punya dasar. Islam itu tidak ketinggalan zaman, tetapi Islam itu merawat dan menjaga zaman. Yang ketinggalan siapa? Umat Islam, bukan Islamnya. Jadi begini Bapak Ibu, nyinggung sedikit soal kripto. Bagaimana kemajuan digitalisasi hari ini? Islam tidak pernah mengatur alat tukar mata uang. Makanya dari masa ke masa alat tukar itu berubah. Awal Islam kita mengenal alat tukar namanya dinar dan dirham. Materinya logam. Dan kita lihat antara materi dan nilainya sama. Dijual logamnya nilainya sama. Kemudian masa berubah jadi apa Mas? Kertas. Ini sudah tidak rasional. Kenapa? Antara materinya dan nilainya berbeda. Sama-sama kertas, gambarnya beda, nilainya beda. Mata uang Indonesia gambarnya Bung Karno pakai kopiah kalah sama mata uang orang Amerika, orang tua botak nggak pakai kopiah, rupiah dengan dolar. Belum lagi kalau Anda ngomong dolar Singapura. Saya dulu pernah dikasih pejabat dolar Singapura 1 lembar. Nilainya berapa? 10.000. Itu sama dengan 100 juta 1 lembar. Jadi antara nilai dan materinya tidak imbang. Maka kemudian era kekinian muncul kripto sebagai anak kandung digitalisasi yang diharapkan menghilangkan gap dan kesenjangan antar masing-masing negara. Alasan kemudian diharamkan, satu, karena tidak ada fundamentalnya. Siapa bilang ada? Katanya tidak bisa diserah terimakan. Saya bilang, bagaimana Anda mau menyerah terimakan kalau Anda tidak punya kripto? Sing mau serah ke apa nih? Mau ngeran duwe kok? Gitu. Dan masih banyak faktor lain. Apakah itu tidak bisa diuangkan? Bisa. Maka kemudian MUI mengatakan boleh kripto sebagai komoditas, tetapi tidak bisa sebagai alat tukar.
Penyikapannya gampang. Larep bayar, ojo bayar karo kripto, tapi kriptone dicairkan dhisik, kan beres, Pak. Makanya kenapa selama ini umat Islam selalu tertinggal di persoalan ekonomi. Saya dulu punya program, piye carane masjid-masjid kuwi sone api-api. Ora kaya ning Baitul Salamah kaya iki. Angel gitu. Alah ngeyel. Santet kuwi. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah bagaimana kemudian kita mau ibadah dengan tenang? Sementara apa? Persoalan duniawi kita belum teratasi. Maka ini tantangan umat Islam di dunia. Jangan sampai kemudian kita ketinggalan, Pak. Coba kita lihat konglomerasi yang ada di Indonesia. Dari 10 besar yang masuk jaringan orang terkaya di Indonesia, umat Islamnya hanya 1, Pak. Siapa? Khairul Tanjung. Yang lain semuanya non-Islam. Sing salah siapa? Salah satu tadi pujian yang saya kritisi. Niku lho nggih, kula matur. Ben baradan kok puji-pujiane rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal sengsara. Rugi dunia ya masalah, Pak. Masalah. Makanya kemudian kenapa Kanjeng Nabi sampai digambarkan peristiwa Isra Mi'raj, Mekah Palestina, naik ke langit ke-7. Bukan hanya masalah kedas, bukan masalah ceritanya, tidak hanya masalah hasilnya sholat, tetapi teknologi yang digunakan Kanjeng Nabi saat itu menggambarkan bahwa kemudian Islam tidak pernah ketinggalan teknologi. Buktinya apa? Mekah Palestina naik ke langit ke-7 hanya ditempuh ba'dul qalil minal lail. Yang pengen Allah sampaikan apa? Kamu sekarang dari Jakarta Jogja 1 jam, tapi ternyata teknologinya Allah lebih hebat daripada itu semua. Maka kenapa kemudian Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kan itu, Pak. Dan itu muaranya apa? Ekonomi. Maka disinilah kemudian kita butuh merumuskan husnul tadbir nisful ma'isyah. Kita rencanakan dengan baik, Le. Sekarang bilang begini, Gus minta ngomong seperti itu karena hidupnya enak. Aku tahu rekoso. Aku ngelamar bojoku ki ditolak karo maratuaku mergo kere. Saya dulu ditanya, Pak, kamu berani ngelamar anak saya punya apa? Saya bilang nggak punya apa-apa. Kelebihan kamu apa? 1. Kekuranganmu apa? 1. Kelebihanmu apa? Nggak punya kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu apa? Nggak punya kelebihan. Mertuaku memendasi. Saya ditanya, lah kalau kamu nggak punya pekerjaan, besok anak istri kamu kasih apa? Mertuaku tak kandani, Pak, jenengan ngerti entung. Mertuaku mumet. Apa hubungannya karo entung? Ya ora ono, Pak. Jerone wit urip. Entung itu di dalam daun pisang. Nggak pernah keluar dari daun pisang. Dibuka lemu, ora ono entung kuru, ora ono. Apalagi entung stroke, ora ono. Aduh. Mbah, perso penyakit stroke, Mbah. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke belanja dan stroke gaji. Waktu itu saya ngeyel, pokoknya saya rabi. Mertua saya, kamu tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Saya punya visi misi dunia akhirat. Bapak jenengan harus paham, orang menikah itu akan membukakan 2 jalan. Jomblo-jomblo rungokno. Orang menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan bayi mbahmu barokah. Kurang ajar cangkeme.
Nikah membukakan dua jalan, jalan rezeki sama jalan bayi barokah. Akhirnya mertuaku tak dalili Pak Kiai waktu itu. Mertuaku rungokno. Asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Akhirnya saya nekat Pak, saya nikah. Saya punya motor Supravit tak dole. Payu 7 juta tak idolke motor sing iso ngentut. Akhirnya di situ banyak ujian. Kenapa? Orang hidup itu membuat cerita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan segala ujiannya, begitu menikah miskin, molimo, madep mantep mangan melu marotu. Bahkan yang terjadi M10, madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Mertua saya cuma jawab M1 nopo Pak, matamu. Kayak pengajian malam hari ini sangune Gus Miftah 3M, matur nuwun Mas Miftah. Dan itu diuji oleh Allah. Tapi kok ujian kula mboten rampung-rampung Gus, ujian kula kok kathah. Mas, kalau cobaan itu pasti banyak, kalau sedikit namanya cobain. Makanya jalanilah dengan ikhlas. Ikhlas itu cirinya bagaimana? Diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Malah saya punya quote Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Kayak keset ya. Menjalaninya dengan istiqomah dan penuh perjuangan. Istiqomah berat Gus? Enggak, istiqomah itu pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Kau urip pula banyak masalah, bersyukurlah kalau hidupmu diselimuti masalah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Monggo tidak ya? Monggo sambil. Mbak tahu bedanya jeruk sama kamu apa? Tahu bedanya Mbak sama jeruk? Jeruk mengandung vitamin, kamu mengandung anak kita. Codot. Aduh. Apalagi kan awal Januari semubeng teng Riau, teng Kalimantan, Pulau Jawa. Nembe niki sing paling kau wesel ngaji, sumpah gitu. Terus ngaji sone elek kipas angine adoh. Arepe lungguh ra penak karo Kiai Subhan, Mbah Mumet dasku. Oh, wis tengah rolas nggih, meh rampung nggih. Ini jam 10. Kata Satgas Covid maksimal jam 10. Setuju? Setuju. Makanya kehidupannya kemudian digambarkan dengan Isra dan Mi'raj. Nggak mungkin dapat Mi'raj seseorang ketika dia tidak Isra. Nggak mungkin kemudian derajatnya diangkat oleh Allah sementara dia tidak melakukan perjalanan yang namanya Isra. Ora mungkin ono Mi'raj yang ora ono Isra. Maka dikatakan ora ono wong mulya tanpa rekoso. Wong sing rekoso wae urung mesti mulya. Ora ono wong sugih tanpa kerja. Wong sing kerja wae urung mesti sugih. Ora ono wong pangkat tanpa ragat. Wong sing ragat wae urung mesti entuk pangkat. Ora ana kiai tanpa ngaji, wong sing ngaji bendina wae urung mesti dadi kiai.
Jajal deloken nggih. Ora ana wong pangkat tanpa ragat. Wong sing ragat wae rung mesti entuk pangkat. Buktine kathah caleg stres. Buktine kathah calon bupati stres. Kenapa? Mergo wis ragat tapi ra entuk pangkat. Lah, kula suwun. Di era modern ini hari ini banyak sing wong ra gelem tirakat lan rekoso. Ngertine mulya. Padahal kula ditakoni, Gus, kok rada iso mulya niku rahasiane napa? Mergo bapak ibu kula sregep rekoso. Ora ana wong mulya tanpa tirakat. Wong sing tirakat wae urung mesti mulya. Ibu kula niku ampuh nggih. Ibu saya itu hampir setiap saat membacakan saya Fatihah dan sholawat. Makanya ibu-ibu nuwun tulung, anak yang jenengan di Fatihai, anak yang jenengan di sholawati, minimal bar sholat. Kula niku mbiyen mangkat ning Yogya ora nggawa apa-apa. Kula ngomong kali ibu kula, ibu, kula ora usah dikirimi duit, mang kirimi Fatihah kali sholawat mawon. Ibu kula takon, Fatihah tok Le? Nggih Bu, Fatihah mawon, ora usah ditambahi tahlil. Ndak modar kok aku Bu. Mila ibu-ibu, wah, pengertian banget sih. Kipas anginnya langsung datang. Jadi ibu kula niku ben bar salat, nggih anakku Miftah ning Yogya Al-Fatihah. Lah pripun kula mboten rekoso nggih. Kula ora dikirimi duit blas, mung dikirimi Fatihah. Kula ora iso ngekos. Akhirnya kula manggon teng masjid tiyang Muhammadiyah. 4 tahun setengah orang NU harus tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Saya jadi apa? James Bond, jaga masjid dan kebon. Mila ibu-ibu gampang mawon. Anake ning omah Fatihai, turu sholawati. Anake turu cekel silahe dilus-lus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah. Mandi. Niku kula nggih diijazah saya kali Habib Lutfi. Anakmu Fatihah ana le sholawatono. Bapak-bapak nggih ngoten, bojone cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Mandi. Kok di Fatihah tetap cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Niku mandi, Pak. Pakai Subhan nyuwun sewu. Kula niku belajar niku teng Boyolali. Di Boyolali niku kula gadah jamaah. Pekerjaannya namung tukang perah susu sapi. Tapi luar biasanya apa? Setiap masuk kandang wudu. Sapi ditokke saka kandang, cekel susune, sholawati. Anake 4 dadi wong kabeh. Anaknya 4 jadi orang semua. Gara-gara apa? Nyekel susune sapi, wudu tur sholawat. Boyolali niku lak kondang Superboy, susu perawan susu perah Boyolali. Wudu, masuk kandang, sapine tokke, cekel susune sholawati. Wih rungokno kan? Iki nyekel susu sapi sholawatan, lah kowe nyekel susune. Kula kelingan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah mung setok iki lho. Sholawate, Bro. Dadi wong kabeh. Mergo tirakate wong tuwa. Pertanyaannya adalah napa bedane wong biyen kali wong saniki? Bedane siji. Wong biyen niku senengane nandur ra ngarep-ngarep ngunduh, wong sakniki gaweane ngunduh ra tau nandur. Mila mbah kula niku kula cerita nggih. Mbah kula niku lak namine Mbah Muhammad Besari.
duwe bapak namine Anom Besari. Muhammad Besari niku makame teng Tegasari. Duwe bapak namine Anom Besari, makame teng Caruban. Duwe bapak namine Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Duwe bapak namine Raden Demang, duwe bapak namine Pangeran Demang, duwe bapak namine Ratu Jekulon, duwe bapak namine Brawijaya 5. Kula urut 15 saking Brawijaya 5, urut nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari niku ahli tirakat. Ora popo aku rekoso, sing penting anak putuku mulya. Mila duwe putu namine Kiai Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari. Muhammad Besari niku duwe anak telu. Nomor 1 namanya Ilyas, nomor 2 namanya Nyai Madarum. Kiai Ilyas niku duwe anak namine Hasan Besari. Hasan Besari niku sinten? Gurune Pangeran Diponorogo. Diponegoro. Kenapa Hasan Besari jadi orang top sampai santrinya di Ponorogo sampai 20.000? Mergo tirakate Mbah Muhammad Besari. Saya ngaji sinten? Salah satunya di Ponegoro. Di Ponegoro niku dadi wong top ya mergo rekoso gelem tirakat. Ngaji pertama kali teng Ponorogo kali Mbah kula Hasan Besari. Saking Ponorogo pindah teng Kartosuro ngaji kitab kuning kali Kiai Taftazani. Pindah meleh teng Purworejo ngaji kitab Jalalain kali Mbah Ahmad Baidowi. Pindah meleh wonten Magelang ngaji ke Jaduk kali Mbah Kiai Nur. Sinten niku? Sing sampinge Mbah Hamid niku sinten? Mbah Kiai sanes. Mboten Mbah Ahmad lah, Mbah Ahmad niku putrane Mbah Dalhar. Sedake makamnya Mbah Hamid niku ana wali namine Mbah Nur sinten niku ngaji teng mriku. Mila Diponegoro dadi wong top. Yang tahu nama panjang Diponegoro tak kaya duit 500.000. Ngerti? Diponegoro niku nama asline Abdul Hamid. Nama komplite sinten? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. 500.000 wani. Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Pertanyaannya, kenapa ampuh? Ya mergo tirakat ngaji ngalor ngidul. Lah kok saiki awakmu ora gelem tirakat? Kok ngarep-ngarep mulya dalane sangka ngendi? Mila dielekke kalih Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab hikam mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa bedane harapan karo angan-angan? Ar-roja ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan yang diwujudkan dengan ikhtiar, amal dan perbuatan. Kalau punya keinginan gak ada perbuatan, namanya angan-angan. Saniki nyuwun sewu, karepe pengen sugih, pengen mulya, ora gelem kerja, ora gelem usaha, bendina pekerjaane turu. Begitu tangi gawe status WA akan indah pada waktunya. Dan tangiyo turumu miring, obatmu ndang diombe. Ora gelem kerja kok akan indah pada waktunya. Niku lah berarti uteke konslet. Lah saniki jenengan penak nyawang kula. Gus Miftah santrine kok gratis kabeh. Enggih, soalé kula gelem rekoso. Kula ngalor ngidul tasih poso Dawud mergo dawuhe kiai kula. Kula niku batalke Dawud kiai. Gara-gara mbiyen sedone kiai
Ketua PWNU Jakarta, Haji Saifullah. 2 minggu sebelum meninggal niku ngundang kula teng balai kota, ngajak makan siang kali Jumatan. Kula tolak Pak, nangis. Gus, tolong temani saya makan. Kula poso Pak Sekda. Mang batal ki. Mana niku mawon. Kula mun kuwesel terus jenengan yo ora mesti ra efektif krungu swara kula mergo swarane pas-pasan. Ditutup mawon kali selawat hasbi rabbi jalallah, sesuk gawe pengajian meneh sone sing apik ning lapangan. Setuju? Sesuk kula tasih gadah jadwal kalih teng Brebes. Salah satunya teng pondoke Mbah Yai Dim Kendal buka pesantren Al Fadlu besok siang. Lokasinya teng pundi? Tegal Gelagah. Benjang wonten Mbah Dim Kendal kula pengajian teng mriku pembukaan pesantren Al Fadlu 4. Maos hasbi rabbi sareng-sareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Habib Rabbi Jalallah Maghfirul bi Fadlullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah Maghfirul bi Khairullah Nur Muhammad Sallallahu ilaha illallah. Dipun tutup kanthi barokah doa wong saking Abah Sopan. Monggo Mbah. Allahumma sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa Muhammad wa barik wa sallim ajmain alhamdulillahil alamin hamdan yuafi ni'amata ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa Allahumma salli abdika wa nabiyyika rasulil ummi wa ala sahbihi wa barik ta'ala bi qadri azmatika fi riwayatin rabbana ausina an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala shalihan